Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi yang sejuk dan dingin ini, dan insya Allah penuh dengan keberkahan, karena Nabi bersabda, al-barakatu fi bukuriha. Keberkahan itu terletak di pagi hari, di awal waktu di hari tersebut. Maka kita alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kajian, kita bermohon kepada Allah untuk kemudahan urusan kita dan juga kelapangan kubur bagi orang tua dan saudara kita yang telah mendahului. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma aziz sakinata wal barakata was salamata wal sihata wal afiyata ala hazihil jama'ati masjidul huda ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita duduk sejenak di rumah Allah dalam rangka mengkaji ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian perjalanan hidup manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari waktu ke waktu, dari hari, minggu, bulan dan tahun kedua, kita istiqomah untuk mengkaji tema yang satu ini. Tema yang satu ini adalah tema yang kami rangkum di dalam buku seri Perjalanan Akhirat. Karena memang sudah lama tidak kita sebutkan tentang buku ini, hampir setahun lebih, maka kita perbarui kembali bahwasanya kajian ini kita rangkum dalam buku judulnya Seri Perjalanan Akhirat. Jadi memang ada boxnya, materi yang sudah kita sampaikan. Oh ya, kenapa kita sebutkan materi-materi itu? Agar kita terukur, setidaknya tahu mana-mana saja yang sudah kita bahas. Sehingga kalau ada di antara kita yang terlupa, mungkin tinggal kita merujuk saja ke dalam buku tersebut. Jadi, seri perjalanan akhirat, perjalanan hidup manusia 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Penjelasan tentang alam barzah, alam yang keempat, sudah kita jelaskan di buku jilid yang pertama, yaitu kehidupan di alam barzah. Mungkin Bapak Ibu yang bawa buku di jilid yang pertama dahulu, covernya hitam. Sekarang covernya agak hijau-hijau begitu, agak biru. Sebenarnya yang ganti covernya saja, isinya sama. Ini jilid yang pertama, kehidupan di alam barzah. Mengapa judul itu yang diangkat di jilid yang pertama ini? Itu menunjukkan bahwasanya setelah kita dari dunia berpindah ke alam kubur atau alam barzah, sesungguhnya kita tidaklah mati. Sesungguhnya kita tidak mati. Bahkan di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Di sana tidak ada tidur. Jadi di sana nggak ada tidur, Pak. Jadi kalau Bapak tidur di dunia itu tuh biasa. Kalau Ibu tidur itu biasa. Tapi kalau di alam barzah itu nggak ada tidur. Bekerja pun nggak ada. Di sana kita menerima pensiunan. Pensiunan dari amal-amal kita di dunia. Apa yang sudah kita buat, itulah yang akan kita terima. Investasi dunia. Nah, di jilid yang pertama ini banyak sekali pembahasan yang sudah kita bahas
pertanyaan alam kubur, penyesalan penghuni kubur, jasad yang tidak hancur dimakan tanah, jasad yang ditolak oleh bumi, harapan penghuni kubur, apakah penghuni kubur itu berziarah di kubur sana, itu sudah kita jelaskan panjang lebar. Dan apakah doa-doa kita bermanfaat, sedekah, zikir, bacaan Al-Quran dari kita untuk mereka, itu sudah kita bahas dan itu bermanfaat bagi mereka. Terangkum di jilid yang pertama, kehidupan di alam barzakh. Karena judulnya kehidupan, maka orang-orang yang hidup di sana memperoleh itu. Alhamdulillah secara istiqomah jilid yang pertama ini tuntas kita bahas. Kok tuntas Ustaz? Saya baru 2 kali pertemuan. Oh, berarti 2 kemungkinan. Ada kesibukan di luar atau tertidur. 2 saja kemungkinan. Insya Allah rekaman kita ada. Setelah itu kita masuk ke jilid yang kedua, yaitu kiamat dan tanda-tandanya. Karena urutannya begitu. Karena seseorang tidak akan mungkin sampai ke akhirat kalau belum terjadi hari kiamat. Jadi ke akhirat itu, alam yang kelima, alam yang terakhir, terjadi dahulu kiamat yang ditandai dengan tanda-tandanya. Apakah itu tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar? Nah, dikupas tuntaslah di buku ini. Tanda kecil itu apa contohnya? Yushiku antada a'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti di akhir zaman, umat Islam itu seperti makanan yang terletak di atas meja hidangan. Jadi diumpamakan Nabi kita itu nanti seperti makanan yang terletak di atas meja hidangan, yang dihabisi oleh orang-orang berada di luar situ, Yahudi dan Nasrani. Lalu kemudian sahabat bertanya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami kala itu sedikit ya Rasul? Kata Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian kala itu sangat banyak sekali. Mayoritas di mana-mana kalian itu ada. Walakinnakum husaun kausa'is sail. Akan tetapi kalian itu umpama buih yang berada di tengah lautan. Kenapa Nabi menyebutkan buih? Karena buih tak ada kekuatan. Jumlah banyak, menggunung. Begitu dihempas gelombang, diterpa angin, habis. Umat Islam itu begitulah Bapak Ibu. Jadi berpegangnya itu enggak ada. Karena tempat bergantungnya itu pun sudah jatuh. Maksudnya siapa tempat bergantung kita nih? Para ulama. Para ulamanya itu pun jatuh. Karena di akhir zaman nanti para ulama itu kata Nabi, yabi'uddin bi'aradi minad dunya. Mereka jual agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nanti begitu tuh Bapak Ibu. Sekarang dah nampak. Berarti 1-2 tanda-tanda akhir zaman yang kita kupas dalam buku ini, yang sebut tanda kiamat kecil, sebagian besarnya sudah berlaku. Jumlah umat Islam banyak, tapi tidak ada tempat tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena tempat berpegangnya itu pun sudah habis, sudah porak-poranda. Kita bahas pula kiamat kecil dan kiamat besar. Banyak sebenarnya kalau kita bahas lagi, sebenarnya masih ada penyegaran, tapi nantilah setelah selesai nanti kita akan bahas beberapa hadis yang menjelaskan tentang akhir zaman karena luas sekali pembahasannya. Setelah itu Bapak Ibu ditandai dengan kiamat. Maka setelah kiamat kita akan ke akhirat. Ini hari berbangkit. Nah, ini sudah kita mulai bahas di 4-5 pertemuan belakangan. Hari berbangkit. Kita jelaskan pula mengenai hari berbangkit, apa saja yang berbangkit. Maka insya Allah inilah akan kita seriusi di beberapa pertemuan ke depan. Setelah itu nanti baru pemberian catatan amal. Ini jilid yang keempat. Jilid yang keempat. Setelah itu Siratul Mustaqim, syafaat, qantarah. Qantarah ini adalah di ujung jembatan Siratul Mustaqim. Jadi ada jembatan Siratul Mustaqim yang selamat, maka dia akan lanjut perjalanan menuju surga. Tapi ternyata di ujung sana ada satu jembatan lagi namanya qantarah. Maka di ujung jembatan ini berlaku kisos. Kisos ini artinya kalau dulu di dunia orang itu menzolimi orang lain dan belum dia selesaikan di dunia,
maka nanti di sini akan ditagih. Kalau dulu di dunia mereka punya hutang piutang dan belum mereka lunasi, di dunia di sini akan ditagih. Bagaimana cara menagihnya? Ditagih dengan amalan-amalan mereka di dunia. Jadi amalan dia di dunia itu akan diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Berapa banyak yang dizaliminya, maka sebanyak itulah hutang yang akan dia bayar. Kalau habis amal baiknya, maka amal buruk orang itu dipindahkan kepada dia. Di sini dikontrol. Tapi mereka tidak terjatuh ke surga. Mereka berada di sebuah tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Jadi mereka ini tidak dapat mengakses surga, tidak pula dimasukkan ke neraka. Namanya Al-A'raf. Jadi mereka di situ nanti Bapak Ibu. Berapa lama? Tak ada yang tahu. Sesuai kehendak Allah saja. Al-A'raf. Setelah itu baru kemudian inilah akhir daripada destinasi kita. Surga atau neraka. Ini tidak ada destinasi ketiga. Pilihan ini, surga atau neraka ini berada di dunia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain. Jadi tujuan akhir hidup manusia itu ditentukan ketika manusia itu hidup di dunia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita masih di jilid yang ketiga. Hari berbangkit, bumi mahsyar, telaga al-haud, hari perhitungan dan hari pertimbangan. Jadi kalau ibu-ibu bawa buku, maka pembahasan kita pagi ini tentang penyesalan orang-orang kafir. Penyesalan orang kafir. Mungkin halamannya berbeda mungkin Ibu, Bapak yang bawa buku. Penyesalan orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang penyesalan orang-orang kafir, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan itu. Mengapa disebut penyesalan dan apakah mereka sudah di sana? Padahal belum ada manusia yang ke akhirat. Lalu mengapa disebut terjadi penyesalan? Kita buat analoginya terlebih dahulu. Ada seseorang yang hidup merdeka di dunia ini. Kemudian dibuatlah aturan oleh negara. Kalau kamu mencuri, korupsi, mengambil hak orang, kamu akan masuk penjara, nanti menyesal. Orangnya sudah masuk penjara atau belum? Belum. Orangnya masih berkeliaran, tapi sudah diperingatkan oleh undang-undang. Ini contoh kecil lah, untuk memudahkan kita dalam memahami itu. Sudah diperingatkan oleh berbagai macam undang-undang. Apakah itu perdata, apakah itu pidana, macam-macam lah namanya. Maka kalau kamu melakukan 1, 2, 3, 4, 5, maka konsekuensinya 1, 2, 3, 4, 5. Diberilah peringatan itu oleh negara, supaya orang tersebut tidak melanggar. Nah, apabila mereka melanggar, otomatis akan diberlakukan undang-undang tadi. Meskipun nanti di dunia banyak backingan-backingan. Karena itu hukum dunia. Nah, sementara hukum akhirat disebutkan juga seperti itu oleh Allah. Kamu nanti kalau melakukan ini dosa, kamu akan mendapatkan 1, 2, 3, 4. Kalau melakukan kebaikan amal soleh, 1, 2, 3, 4. Kapan ini terjadi? Nanti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu. Untuk apa diberitahu sekarang? Supaya tidak ada penyesalan. Karena orang yang tahu dengan yang tidak tahu Bapak Ibu, ketika mereka melakukan pelanggaran, hukum Allah itu berbeda. Contohnya, kalau ada orang suku Akit, Talang Mamak, suku Sakai, mereka makan yang haram, mereka menyembah pohon, mereka melakukan perbuatan dosa. Dalam artian mereka tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena dakwah belum sampai. Dakwah belum sampai. Maka mereka yang belum sampai dakwah kepadanya tidak dihukumi dosa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak tahu. Tidak sampai dakwah kepada mereka, nabi pun tidak ada, ustaz pun tidak ada. Karena ustaz itu dari panggung ke panggung aja dia. Dari masjid ke masjid. Karena kalau masuk ke pedalaman susah.
Tak mau mereka, kecuali ada beberapa organisasi seperti Hidayatullah tu Bapak Ibu, tu luar biasa tu. Mereka selalu mengirim kader. Bukan sekali Pak, tabligh akbar. Itu lain kalau tabligh akbar. Mereka inapkan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, afwan. 1 tahun. Bahkan karena mereka senang di negeri tersebut, akhirnya mereka sampai 2-3 tahun. Nah, apabila tidak sampai dakwah kepada suatu negeri, lalu kemudian mereka hidup sesuai akal pikirannya, maka orang-orang tersebut dihukumi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Inilah hukum yang diberlakukan kepada orang tua Nabi. Kenapa? Karena orang tua Nabi tidak ada Nabi antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad rentang waktu 6 abad. Jadi kalau ada orang hidup di zaman itu, maka ma'fu anhu ahlul fatrah. Mereka itu diampuni dan najun, mereka selamat di akhirat kelak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, ini memang kurang etika. Masa ayah Nabi itu di neraka? Masa mak Nabi itu di neraka? Allah jaga Bapak Ibu, banyak sekali hadis seperti itu. Kalau cerita tentang orang tua Nabi, banyak sekali hadisnya. Saya ini dilahirkan dari rahim yang suci, dari orang yang suci. Maulid tu kifah, kata Nabi. Tak mungkin Nabi itu lahir, mohon maaf, dari hasil tidak menikah. Karena mungkin, tak mungkin. Nah, lahir orang suci, utusan Allah dari ayah, mak yang tidak menikah sesuai syariat Allah. Ini suatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Maka oleh karenanya, diberi peringatan kepada seluruh umat manusia agar nanti tidak ada alasan di hadapan Allah. Karena setiap manusia bisa memberikan hujah, bisa berargumen di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum tahu. Saya tidak tahu, saya tinggal di pedalaman. Saya tinggal di gunung-gunung, saya tinggal di sini dan sebagainya. Sehingga kemudian tidak ada dakwah satu pun yang sampai kepada kami dan kami pun sudah meninggal. Akhirnya mereka ini Bapak Ibu selamat. Sementara orang-orang yang sudah sampai dakwah, sudah mereka dengarkan dan tidak beriman, maka mereka menyesal. Inilah pembahasan kita. Penyesalan orang-orang kafir. Kalau ada orang yang tidak beriman, meninggal sebelum akil balik, ayahnya non-muslim, maknya non-muslim, tentu anaknya mengikut agama orang tuanya. Mereka meninggal sebelum akil balik. Apakah mereka itu masuk neraka atau masuk surga? Mereka berada di surga. Kenapa? Karena mereka terhitung sebagai orang yang suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah. Jadi anak Bapak Ibu yang Allah panggil terlebih dahulu di usianya sebelum akil balik, 14 kira-kira sampai 15 tahun. Lalu Allah panggil lebih dahulu, itu menjadi penyelamat nanti di padang mahsyar. Mereka akan datang nanti Bapak Ibu. Akan datang nanti mereka untuk memberi syafaat kepada orang tuanya. Bahkan kalau ada orang tuanya yaitu masuk ke neraka, mereka menjadi jaminan hijab daripada panasnya api neraka. Bayangkanlah orang-orang Gaza hari ini, berapa banyak anak-anak mereka yang syahid. Maka itu surga sebagai balasannya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ada seorang bapak-bapak usianya kira-kira 50 tahunan, dibawa reruntuhan. Kemudian diambil video, kata dia, "Ihna sabirin ya Allah, kami sabar ya Allah. Kami sabar kepadamu ya Allah. Ibni, binti, anak-anakku, laki dan perempuan, rahilun, mereka sudah berangkat semua. Tinggal dia seorang." Bayangkan Bapak Ibu, 2 saja anak perempuan yang meninggal di sebelum akil balik, maka anak perempuan itu akan bisa menghijab orang tuanya dari api neraka. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama dalam hal ini, anak perempuan 2 orang yang diurus oleh orang tuanya lebih utama daripada 2 anak laki-laki. Begitu kata Nabi Bapak Ibu, 2 orang. Tapi ada hadis lain, tidak mesti perempuan. Karena perempuan itu khusus disebut oleh Nabi, siapa saja yang punya 3 atau 2 anak perempuan, lalu dia didik anak perempuan itu menjadi orang baik, maka anak perempuan itu menjadi
menjadi penghijab darinya dari api neraka di akhirat kelak. Dan kalau ada orang yang meninggal anaknya di sebelum akil balik, minimal 2 orang, laki atau perempuan, maka anak ini akan memberi syafaat baginya di padang mahsyar nanti. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan undang-undangnya di atas muka bumi. Kalau melanggar aturan nanti akan menyesal. Nanti, bukan sekarang. Karena begini, orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, tidak solat, tidak puasa, Allah tak akan hukum di dunia ni Bapak Ibu. Buktinya apa? Banyak orang tak solat, hidupnya tenang. Banyak orang tak solat, hartanya triliun-triliunan. Banyak orang yang tak puasa, bisnisnya makin banyak. Banyak pula orang yang solat, waktunya habis. Waktu kita habis dianggap begitu. Subuh dari jam 4 tadi sampai jam 7 nanti dah 3 jam. Zuhur 2 jam dah 5 jam. Asar sejam 6 jam. Maghrib satu hari tu habis 8 jam. Kalau buka kadai 8 jam kan banyak piti masuk. Solat, mengaji, habis waktu. Tapi bagi orang lain tidak begitu. Bagi agama lain. Maka orang yang melanggar aturan di dunia belum tentu mereka mendapatkan hukuman itu. Tetapi di akhirat, hukum Allah itu akan diberlakukan. Salah satu ayat. Ayat yang kita ambil tentang penyesalan orang kafir. Misalnya surat Yasin ayat yang ke-52. Yasin 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu mereka berkata. Bahasa Arab qalu mereka berkata. Kalau bahasa Oju qalu mereka keluar. Qalu mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, min marqadina hadza. Marqad itu tempat pembaringan. Siapa yang membangkitkan kami di tempat pembaringan kami ini? Karena orang-orang kafir itu tidak menyangka akan adanya hari berbangkit. Mengapa disebut di sini orang kafir, tidak orang Islam? Kan orang Islam banyak juga yang tidak beramal. Begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bisa saja ada orang Islam kesemasa hidup mereka tidak beramal. Tetapi anaknya yang ditinggalkan, atau mungkin sedekah berupa hartanya yang dia tinggalkan, itu dipergunakan untuk maslahat agama. Maka orang-orang yang meninggal itu akan tetap mendapatkan aliran pahala kepada mereka. Karena kalau kita meninggal, ada amalan-amalan yang kita langsung bawa cash. Solat, puasa, zikir, baca Quran, itu langsung kita bawa. Yasma'ul mayyita salasatun. Ikut kita itu 3. Keluarga, harta, amal. Fayarji asnani, pulang 2. Harta, keluarga pulang. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang akan menemani dia adalah amalnya. Ini yang kita bawa saat akan pulang. Tetapi ada amal yang akan menyusul kita. Ini disebut dengan amal jariah tadi. Banyak bentuknya amal jariah. Bisa meninggalkan program yang baik, bisa meninggalkan ilmu yang bermanfaat, bisa meninggalkan harta benda yang digunakan untuk maslahat agama dan seterusnya. Maka bisa jadi ada orang yang meninggal selama dia Islam, Muslim, kemudian anaknya terus berdoa. Anaknya berangkat haji, dihajikan orang tuanya. Haji badal namanya. Anaknya berangkat umroh, diumrohkan orang tuanya, umroh badal namanya. Anaknya misalnya baca Quran, diniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kemudian dia macam-macam lah Bapak Ibu. Sebut satu persatu terlalu banyak. Intinya apa yang dilakukan oleh seorang anak ataupun oleh kawannya, oleh siapapun kaum muslimin, maka itu akan disampaikan oleh Allah kepada mereka yang telah meninggal. Nah, bisa jadi selama sekian tahun dia meninggal, amal itu terus bertambah. Meskipun saat dia berangkat mungkin belum begitu banyak yang dia kumpulkan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Al-mayyitu fil qabri, seorang yang meninggal di alam kubur, kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Yantaziru da'watan, menanti doa
min abin, dari sang ayah. Berarti kita ni bapak-bapak ini mendoakan anak sudah meninggal. Au umin, dari sang ibu. Berarti ibu-ibu berarti. Meninggal anaknya doakan. Au akhin, saudara, sekandung, seayah, seibu ataupun seayah saja. Akhin, didoakannya abangnya, doakannya kakaknya. Yang keempat au sodikin, atau kawan. Jadi doa kawan ini terus, kalau bahasa sederhananya, ditransfer dari dunia sampai kepada mereka yang telah meninggal. Makanya dalam ayat ini disebutkan orang kafir, bukan orang muslim. Karena bisa saja ketika dia meninggal dan sampai hari kiamat ada amalan-amalan yang terus menyusul kepada mereka. Nah, Allah cerita lagi tentang orang kafir. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-55 dan 56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma, dan pada hari taqumus sa'atu, terjadinya hari kiamat, yuqsimul mujrimun, para pendurhaka dalam kurung orang kafir bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kuburnya hanya sesaat saja. Kalaupun kami di dalam kubur itu sebentar saja, kata mereka. Ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Seperti itulah mereka mendustakan adanya hari berbangkit. Mulai dari alam kubur sampai berbangkit, mereka tidak percaya. Orang Islam pun sampai hari ini ada yang begitu, Bapak Ibu. Siapa namanya? Agus Mustafa. Bapak Ibu kalau bisa jangan tonton video, karena kalau tak kuat basic itu bisa terpengaruh. Namanya siapa tadi? Agus Mustafa. Azab kubur itu enggak ada katanya, Bu. Kenapa? Karena kalau diazab, orang kan sudah menjadi tanah, sudah menjadi abu, sudah dimakan ikan dan sebagainya. Maka apa yang mau diazab? Yang di pikiran dia, yang diazab itu adalah jasad ini. Yang pikiran dia, yang diazab itu di kuburan itu. Padahal kuburan dengan alam kubur dua hal yang berbeda. Kuburan itu fisik, nyata di dunia, sementara alam kubur itu gaib. Kalau kita meninggal, fisik kita masuk kubur, ruh kita masuk ke alam kubur. Makanya ada orang-orang yang tidak mempercayai tentang alam kubur, karena tidak sampai dijangkau oleh akal mereka. Lalu kemudian kata orang kafir, wa qala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu wal iman, dan iman, berarti dia percaya dengan perkara yang gaib. Laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'tsi. Sungguh kalian akan berada nanti di akhirat yang tertulis dalam kitab Allah sampai hari berbangkit. Fahadha yaumul ba'tsi, dan inilah hari kebangkitan. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Mereka kan berfikir juga, Bapak Ibu. Iya, mereka berfikir, tapi berfikir dengan beriman dua hal yang berbeda. Orang berfikir belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah pasti berfikir. Karena enggak mungkin seseorang memahami perkara gaib itu kalau dia enggak berpikir keras. Karena agama kita ini bukan agama doktrin, pokoknya percaya saja. Agama kita ini agama yang tegak di atas dalil. Dalil ini bukan dalil dari manusia. Karena untuk membuktikan sesuatu mesti ada dalil. Dalil itu mesti diuji. Betulkah Al-Quran itu firman Allah? Kalau ada yang mempertanyakan demikian, betulkah Al-Quran itu firman Allah? Betul. Apa buktinya? Pertama, buktinya Al-Quran itu tidak satu pun kitab yang serupa di dunia ini. Karena kalau serupa, sudah pasti ada orang yang bisa menyerupainya. Itu bukti mukjizat Al-Quran. Jadi kalau orang bertanya kita, mana tahu Bapak Ibu duduk dengan orang yang mungkin pemikirannya agak menyeleweng sedikit, atau mungkin ingin mengganggu akidah kita. Ngapain kalian percaya kepada Al-Quran? Dapat nggak divalidasi Al-Quran itu kitab yang turun dari langit? Kalau ada betul pakai Al-Quran, mereka nggak percaya dari Al-Quran. Karena kalau kita debat dengan sebagian orang, kecuali sama Muslim, sama mengaji, itu nggak perlu. Kecuali debatnya masalah pilkada aja, itu debat itu sama Muslim. Nah, kalau selain itu Bapak Ibu, duduk kita di warung kopi misalnya, banyak agama di situ.
Muncul pertanyaan Bapak Ibu. Pernah muncul pertanyaan begitu. Al-Quran itu betul nggak kitab suci? Ya, betul kata kawan ini. Apa buktinya? Kami percaya. Percaya kamu itu apa dasarnya? Bingung dia Bapak Ibu. Oh, dibacakannya ayat Al-Quran. Itu kan menurut kamu keyakinan. Keyakinan nggak bisa diukur. Akhirnya kemudian dapatlah dia jawaban. Untuk membuktikan sesuatu itu benar atau tidak, maka kita ujilah secara ilmiah. Contoh, kan untuk membuktikan benar tadi, ini keras nggak? Iya keras. Bisa nggak digigit? Bisa nggak dimakan? Nggak bisa. Berarti makna benar, ucapan selaras dengan pernyataan. Itu disebut benar itu. Apa itu kebenaran? Apa yang diucapkan selaras dengan kenyataan. Listrik itu bisa membunuh orang. Banyak buktinya. Dipegang orang meninggal. Berarti selaras. Apa yang diucapkan dengan apa yang dinyatakan. Al-Quran itu kitab suci. Apa buktinya? Sampai hari ini tidak satu pun manusia yang bisa menciplaknya. Menyerupai pun tak bisa. Dan Allah tantang itu. Dalil akalnya yang pertama. Yang kedua, informasi-informasi dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah 14 abad yang lalu. Sementara orang mengetahuinya baru abad-abad belakangan ini. Contohnya proses kejadian manusia. Itu belum ada zaman dahulu Bapak Ibu. Tapi Nabi, kalau memanglah ini dari Nabi, Al-Quran tadi dari Nabi, maka tentu Nabi pasti banyak keliru. Tapi tak satu pun yang keliru dari kitab suci Al-Quran itu. Dibuktikan lagi, ada seorang oceanographer. Menyelam. Dia temukan di dalam lautan ada api yang menyala. Oceanographer namanya. Ada api yang menyala. Secara akal manusia nggak mungkin api ini bisa menyala. Tapi faktanya api menyala. Adakah informasi itu di Al-Quran? Ternyata 14 abad yang lalu Allah sudah informasikan. Wal bahril masjur. Ada api yang berada di dalam lautan. Nggak mungkin ini buatan manusia. Kapan pula Nabi Muhammad itu menyelam? Kapan pula dia pergi ke laut? Dalam sejarah disebutkan Nabi Muhammad tidak pernah menengok lautan. Apalagi sampai menyelam. Bukti yang lain Bapak Ibu. Jasad Fir'aun. Semestinya jasad Fir'aun itu, ataupun jasad-jasad yang dimumikan zaman itu, tidak ada yang bertahan satupun. Kenapa? Karena setiap yang tenggelam di Laut Merah kala itu, sebagian besarnya dimumikan oleh orang-orang Mesir ketika itu. Tapi kenyataannya bagaimana? Dari sekian banyak yang dimumikan, hanya jasad Fir'aun semata yang bertahan hidup. Kok bisa? Apakah itu betul-betul karena khasiat daripada resep-resep mumi mereka? Ternyata tidak. Itu rahasianya. Al-Quran menceritakan 14 abad yang lalu. Surat Yunus 90, 91, 92. Di situlah. Maka ini menunjukkan Al-Quran itu bukanlah buatan manusia. Ini membuktikannya Bapak Ibu. Karena kalau membuktikan sesuatu, Anda harus percaya. Karena ini tidak bisa. Karena tidak semua orang sefrekuensi dengan kita. Ada orang yang ingin memuaskan akalnya. Ada orang yang dengan mudah mempercayainya, beriman kepada perkara-perkara gaib. Maka kata Allah tentang jasad Fir'aun tadi, "Fal yauma nunajjika bi badanika liman takunu khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT yang membuktikan Al-Quran itu bukanlah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menjadi panduan tadi. Sehingga kemudian ketika turun kitab suci tersebut kepada orang kafir, kalau kamu begini, kamu nanti dapat pahala. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak, maka kamu tidak akan selamat. Maka sebagian besar dari penduduk Makkah beriman. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan budak-budak lain sebagainya. Karena mereka meyakini apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sangat nyata terjadi. Nah, berikutnya dalam ayat yang lain, misalnya ayat ini surat As-Sajadah.
walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Coba lihat, kalau tak salah surat Sajadah ayat yang ke-14 atau 15, bagian kiri atas posisinya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Jadi permintaan mereka ketika dihadapkan dengan azab tadi, abasarna, ya Allah, kami sudah melihat pedihnya azab. Wa sami'na, dan kami sudah mendengar sakitnya siksaanmu. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Ayat ini ada mengatakan di neraka, ada mengatakan sebelum sampai ke sana. Karena di padang mahsyar itu sendiri sudah ada kesulitan-kesulitan yang dilalui. Di padang mahsyar itu ada kesulitan nanti Bapak Ibu. Maka untuk menghilangkan kesulitan di mahsyar ketika hidup di dunia, kesulitan sudah akan menanti kita di sana. Tetapi kesulitan itu, kata Nabi, bisa diringankan saat orang itu di dunia. Apa contohnya? Hadis Nabi mengatakan begini, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, kita mudahkan saja urusan dia. Naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Contohnya apa? Ya, contohnya ketika orang bertanyalah kepada kita, misalnya untuk suatu urusan. Lalu dengan mudah Bapak Ibu mengarahkan orang tersebut. Sehingga berkat penjelasan Bapak Ibu tadi, orang kemudian mudah urusannya lancar. Maka Allah sudah simpan satu. Ini hambaku yang satu ini sudah dimudahkannya urusan dana. Masuk catatan. Berikutnya, ini orang sedang kesulitan membangun masjid, ada yang sekolah dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu pun memberikan bantuan itu seala kadarnya, semampu kita. Tercatat pula satu, hambaku ini karena setiap waktu, detik, tempat kejadian nanti di padang mahsyar akan ikut dibangkitkan. Karena di saat itu Bapak Ibu, tempat duduk kita saja, tempat solat kita saja, setiap waktu yang kita lalui untuk ke masjid, kemana saja, maka semua itu akan dihadirkan kepada kita untuk dijadikan sebagai saksi. Maka semua akan bersaksi nanti. Dalam satu riwayat disebutkan, tulang paha kita yang digunakan untuk duduk ini, itu nanti akan bersaksi Bapak Ibu. Ya Allah, kata tulang paha, saya dulu betullah duduk saya di masjid itu. Kenapa sering sebelah kanan saya duduk? Karena sebelah kiri saya sering pegal, katanya. Maka itu pun akan bersaksi. Ada hadisnya? Ada. Kulit kita akan bersaksi nanti Bapak Ibu. Betul ya Allah, pagi itu di tanggal 12 November 2024 sejuk betul. Sampai saya tertidur saking dinginnya. Ada yang tertidur? Tidak ada. Nah, kalau panas tak mungkin orang tidur. Kalau dingin pasti tidur. Itu pun nanti betul saya merasakan dinginnya pada pagi itu. Rambut, semua anggota tubuh kita akan dihadirkan ketika itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu ayat lagi yang menceritakan tentang penyesalan orang kafir. Wa qalu, rata-rata bahasanya qalu Bapak Ibu, berkata. Karena mereka memang mengungkapkan nanti di sana. Wa qalu, mereka berkata, ya wailana, betapa celakanya kami. Berarti ini penyesalan. Ya wailana, hadza yaumuddin, ini adalah hari pembalasan. Orang mendapatkan balasan dari setiap amal solehnya, sementara mereka tidak mendapatkan balasan. Faja'alnahu haba'an mansura, amalnya itu bagai debu yang berterbangan. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari pemisah, hari isolasi, hari masing-masing diri mengurus dirinya sendiri-sendiri
yang kalian dustakan dulu ketika hidup semasa di dunia. Inilah pernyataan-pernyataan Al-Quran yang sudah disampaikan saat ini. Maka itu sebabnya Bapak Ibu, Allah utus nabinya untuk merealisasikan ayat ini. Kalau tak ada nabi, maka tak mungkin mereka bisa paham. Allah beri orang itu akal. Akal saja kalau tidak ada nabi, maka tidak bisa juga. Maka nabi sudah meninggal, ditinggalkanlah kitab suci Al-Quran yang kekal sampai akhir zaman nanti. Inilah menjadi satu-satunya pegangan umat manusia untuk memperoleh keselamatan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Wallahu alam bissawab. Maka kemudian mereka pun dibangkitkan dengan sekali tiupan saja. Jadi bangkit nanti sekali tiup. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahida. Maka sekali tiup, manusia itu akan tiba-tiba bangkit nanti di padang mahsyar sambil menangis-nangis menyesali apa yang mereka perbuat di dunia ternyata tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Maka kita berlindung daripada amalan-amalan yang tidak mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan setiap amal-amal baik kita diijabah oleh Allah dan Allah simpan untuk kita yang kelak akan diperlihatkan kepada kita di bumi mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Ya, 1 menit lagi menjelang Isyraq. Tema berikutnya, apakah waktu tempat akan dikembalikan? Nah, ini sudah kita sebutkan memang cluenya, tapi hadis-hadisnya belum kita bahas secara detail. Kita sebutkan secara umum saja di beberapa pertemuan. Waktu dan tempat. Apa yang dimaksud dengan waktu itu? Waktu apa saja? Tempat itu tempat apa saja? Dan kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa di sebuah tempat, apakah juga akan dibangkitkan seperti itu atau sudah dihilangkan ketika di dunia? Sehingga yang terkumpul yang baik-baik saja. Dan apakah setiap yang baik-baik itu juga akan dibangkitkan nanti? Atau ada yang tidak dibangkitkan? Maka ada faktor-faktor Bapak Ibu yang mesti kita tinggalkan nanti, yang mesti kita hindari. Karena ada pembahasan judulnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang menggugurkan amal. Jadi perbuatan-perbuatan yang menggugurkan amal. Ada perbuatan-perbuatan yang menggugurkan dosa. Berarti dosanya digugurkan. Amalan-amalan penggugurkan dosa. Ini ada perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan amal. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah yang akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Dan sesudah itu kita akan jelaskan sebab-sebab pengingkaran terhadap hari berbangkit. Kenapa mereka mengingkari? Untuk berikutnya, waktu, apakah waktu dan tempat akan ikut dikembalikan? InsyaAllah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak ada pertanyaan, ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Baik. 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 Sebelum balik. Ya. 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 Ya, tabungnya terblokir, Pak. Jadi nggak bisa ambil dia. Jadi tabungnya terblokir, nggak bisa ambil karena dia kena kasus. Bisa dipahami, Pak. Artinya kalau orang kafir itu selesai sudah. Karena yang membedakan nanti iman dan tak iman.
Anaknya apakah jadi tabungan? Yang menjadi tabungan adalah orang Islam. Tetap berada jadi tabungan, tapi orang Islam masih aktif rekeningnya. Yang bisa ditarik dia semau dia. Ke ini tidak, sudah mati, sudah diblokir. Karena tidak ada password. Apa passwordnya? La ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu passwordnya. Ya. Jelas ya Pak ya? Ini yang kedua tadi. Jadi orang-orang beriman ketika anaknya meninggal sebelum akil balik, itu menjadi tabungan bagi dia yang akan membela menolongnya. Kalau amalnya tetap amal yang dibawa dari dunia ini. Kalau anak yang sudah besar, maka dia memperhitungkan diri masing-masing untuk menuju Yaumuddin, hari pembalasan. Maka setiap orang akan memikirkan diri mereka masing-masing. Jadi begitu. Adapun dalam kasus kehidupan sehari-hari, paling sering kita dengar cerita yang ditampakkan azab kubur tu orang Muslim. Sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya orang Muslim. Saya waktu itu cerita dengan Dr. Diana. Dia waktu itu dia katakan, dulu Ustaz, masih ingat ya Bu ya? Dulu waktu kami menangani seorang pasien bersama ayah, masuklah ke ICU. Sampai di situ, orang ini tiba-tiba menggigil kesakitan. Dihempaskan badannya ke dinding, dihempaskan badannya ke lantai, kemudian tiba-tiba meninggal. Kemudian ditanyalah sama Bu Diana. Waktu itu, Pak, apakah ini reaksi obat? Jawabannya tidak. Karena semua orang kita kasih obat. Seingat saya itu cerita dulu. Nanti kalau salah boleh diluruskan. Yang semua orang masuk ini dikasih obat. Tapi ini mengapa begini? Maka ketika itu kami tak tahu jawaban. Karena itu bukan ranah manusia biasa. Bukan, itu masuk ranah gaib yang hanya diketahui oleh Nabi, para Nabi dan para Rasul. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai orang ini meninggal. Setelah itu dia tengoklah badan tadi, habislah lebam-lebam. Setelah ditengok, ternyata bukan orang Islam sama seperti kita. Ini satu contoh. Saya datang lagi ke Zainab, cerita dengan Dr. Farid. Waktu itu Ustaz, tapi ini tidak disebutkan latar belakangnya. Ada orang yang selalu lama terbaring. Dalam pikiran kami, orang ini tak akan bisa duduk lagi karena sakitnya itu, tulang punggung. Sakitnya itu membuat dia tak akan bisa duduk lagi. Tiba-tiba di hari itu, duduk orang ini. Kami pun kaget. Seakan-akan dia akan sembuh. Begitu dia duduk, maka kemudian dia muntah darah Ustaz. 1 meter ada mungkin kata dia. Habis itu meninggal. Kami pun para dokter tu bingung. Kok bisa ada kejadian semacam ini? Semestinya secara akal ilmu manusia enggak mungkin bisa berlaku. Maka kita sebutkanlah ayatnya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang yang jahat semasa hidup di dunia, ada yang dibuat cash oleh Allah. Ditampakkan 1-2 kasus. Mesti semuanya begitu. 1-2 saja, karena contoh itu 1-2. Setelah itu, kalau ayat itu Al-Quran mengatakan, walau tara iz yatawaffal ladina kafaru, kalau engkau melihat orang-orang kafir itu akan meninggal, al malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum, malaikat menampar-nampar muka dan punggung mereka. Oh, kata Dr. Farid, mungkin Ustaz. Karena akal kami enggak bisa mencernanya. Tiba-tiba orang ini muntah darah, habis itu meninggal. Habis itu sudah selesai. Kami pun bertanya-tanya. Sampailah kemudian waktu itu, saya diajak oleh Dr. Dana sebagian bawah tempat bekam. Diceritalah situ. Kadang enak cerita dengan dokter itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengalamannya banyak. Pengalaman lapangan. Kalau Ustaz pengalamannya sedikit. Ayatnya yang banyak. Jadi kadang Bapak Ibu, ayat itu, kalau tidak disesuaikan dengan konteksnya, enggak hidup dia. Makanya ayat itu kalau dia ada kenyataan begini, tapi jangan pula sampai terlalu cocokologi. Besok hari Jumat terjadi kiamat katanya. Dah berkali-kali Jumat enggak juga kiamat-kiamat. Ini enggak boleh prediksi seperti itu. Yang boleh kita lakukan sudah terjadi. Kalau belum terjadi, itu prediksi namanya. Nah, jadi contoh-contoh semacam itu Allah buat 1-2 kasus. Ada yang terjadi kepada kaum muslimin, ada yang tidak. Contoh di zaman Nabi. Ada orang Nasrani
yang menjadi penyusup ke dalam Islam, meruntuhkan Islam, begitu dia meninggal, jenazahnya ditolak oleh bumi. Hadisnya sahih. Masuk Islam, pelajari Islam, kemudian dia menjelek-jelekkan Islam. Meninggal, lafazatul ardu, Allah, bumi memuntahkan jenazah orang ini. Itu terjadi kepada orang Nasrani. Kepada orang Islam juga terjadi. Namanya Muhallim ibni Jasama. Membunuh orang tanpa hak. Dia menuduh saudara seimannya kafir. Lasta mu'minan. Ini surah An-Nisa sebutkan. Kau bukan orang mukmin, kata Muhallim kepada Al-Asja'i. Kemudian dia bunuhnya. Kemudian dia minta tebusan kepada Nabi. Dan minta doa kepada Nabi. Nabi katakan, la ghafarallahu laka wahai Muhallim. Kau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika itu saking marahnya Nabi. Tapi setelah itu baru Nabi maafkan dan mintakan ampun kepada Allah. Begitu Muhallim meninggal Bapak Ibu, jenazahnya tidak diterima oleh bumi. Apa maksudnya? Dua contoh ini Allah buat contoh kepada non-muslim, kepada muslim. Orang muslim tadi sudah diterima, tapi kenapa lagi dibuat seperti itu? Karena perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Kalau tidak bertobat orang tersebut, maka dia akan masuk ke neraka jahanam. Nah, Muhallim tadi taubatnya diterima. Dia minta ampun, ampunnya diterima. Tetapi mengapa tetap diberlakukan seperti itu oleh Allah? Untuk menjadi pelajaran bagi orang yang datang di kemudian hari. Satu lagi contohnya Fir'aun. Fir'aun itu banyak yang dibumikan saat itu. Tapi mengapa jasad Fir'aun saja yang utuh? Allah ingin membuat satu contoh. Siapa saja yang menyerupai perbuatan Fir'aun, maka akan mendapatkan balasan seperti Fir'aun. Enggak mesti tidak utuh. Tetap juga mungkin badannya hancur, dimakan tanah. Mungkin dia dimakan buaya, mungkin saja tergiling truk. Orang tersebut tetap akan mendapatkan balasan di alam kubur. Jadi kalaupun ada satu dua contoh Bapak Ibu yang ditemukan, maka itu ada menjadi contoh yang lain. Tapi beda dengan kasus yang beredar akhir ini. Katanya Imam Samudra. Ada Bapak Ibu dapat videonya? Itu bukan Imam Samudra itu. Ya, yang sudah saya cek. Itu namanya Yasir bin Tamrin. Itu orangnya itu. Saya dikirimin video. Ini betul Ustaz, Imam Samudra yang kemarin di Bali. Saya sebelum menjawab, saya baca dulu, saya cari referensi. Rupanya itu bukan Imam Samudra. Karena kita tidak mengecek langsung ke lapangan. Yang bisa kita lakukan, kita akses berita-berita. Tapi jangan 1-2 berita. Baca 10 berita yang berkaitan dengan itu. Nah, 10 berita yang saya akses ini menyebutkan itu bukan Imam Samudra. Jadi begitu Bapak Ibu. Supaya kita tidak mudah nanti mengatakan sesuatu yang salah itu menjadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Pak. Ada contoh yang dari Islam, ada contoh yang dari Muslim. Dua-duanya itu berlaku dalam kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Yaitu tema berikutnya, waktu dan tempat akan ikut dikembalikan, tanda tanya. Apakah waktu dan tempat akan ikut dikembalikan? Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah untuk keberkahan acara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata wassalamata ala ahlina wa ala hadhil jamaah. Allahumma akhir kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.